Balik lagi dengan gua Robi. Mungkin kemarin banyak pertanyaan ya mengenai kapan ya motor ya Surinala atau Ciko itu akan dirilis video keduanya. Padahal gue tuh berharap banget motor ini tuh bener-bener segera dirilis dan juga segera diambil gitu sama si Cikonya biar kita lihat hasil itu seperti apa gitu. Gue sangat-sangat kita semua di sini tuh sangat berharap bahwa ini cepat banget selesai gitu. Cuman problemnya mungkin nggak cuma di motor-motor cc besar. Kadang motor-motor cc kecil pun ketika sudah jadi semua, ketika kita bermain dengan kelistrikan, pasti ada aja yang namanya disebut dengan faktor X, ya kan? Apa aja tuh? Ada inilah, itulah, segala macam. Nah itu membuat akhirnya motor yang seharusnya sudah bisa selesai dan bisa di test ride dan bisa diambil dengan ya sama si customernya, karena hal itu akhirnya mundur lagi nih. Seperti inilah software tahun 94. Ya ini ya, ketika motor itu sudah selesai, bodi semua sudah siap, kelistrikan sudah siap, ya kan? Nah, ada aja tuh problemnya, faktor-faktor X-nya banyak gitu. Nah, nggak gampang dapetin itu, bahkan jangankan kita untuk mencari yang baru, kita mencari untuk yang copotan lah bahasanya itu second atau copotan itu pun susah gitu kan. Nah, di motor Ciko ini kemarin tuh sudah mau selesai, akhirnya sudah sempat kelistrikan sudah sempat nyala, sempat kita starter hidup. Kan tau-taunya ya udah faktor X itu dari seal kruk asnya. Terus yang pertama tuh bukan seal kruk as, yang pertama tuh adalah seal dari oli mesin. Akhirnya kita sudah terpasang semua, udah beres. Pas besok pagi kita lihat, wah gila bocor tuh, netes semua kan. Akhirnya udah kita nunggu waktu lagi, kita cari lagi. Nah yang kedua, ketika itu sudah dapet, ada lagi tuh masalahnya, cek lagi, bongkar segala macam, ternyata si kruk asnya kena. Pending lagi motor ini, cari lagi barangnya, ketemu. Kita coba untuk nyalain dan hidup, ternyata pincang hidupnya, gitu. Jadi dia nggak stabil gitu. Harusnya kan dua tuh, taktuk, ternyata dia cuma satu gitu. Cuman yang kedua tuh agak-agak lemah gitu. Ya udah, akhirnya kita cek, kita bongkar, ternyata modul nih. Damn, gue bilang kan, wah ini bakal lama banget deh. Akhirnya ya mau nggak mau, gue juga harus tahu si Ciko sendiri bahwa ya inilah faktor X yang memang dari mesin Harley. Akhirnya udah pending lagi, kita cari modul untuk copotan. Pada akhirnya dapat nih. Akhirnya dapat juga modulnya. Seperti inilah modulnya. Nih, teman-teman bisa lihat. Jadi kita coba starter dulu. Tapi sebelum kita masukin ke dalam lingkaran kruk asnya nih, ya kan, ke dalam kelistrikannya, kita pengen tahu nih perputaran dari si kruk as itu seperti apa. Ternyata, damn, peyang dong. Wah, itu benar-benar bikin gue bete banget. Dan harusnya gue pikir dengan dapatnya modul ini tuh udah bisa nyala.
paling nggak berapa hari kemudian setelah ini nyala kita bisa test ride. Ternyata apa boleh buat, inilah faktor X. Ya sudah, akhirnya kita coba bongkar, kita lihat perputarannya sebelum kita masukin. Karena kenapa? Takutnya kalau kita masukin ininya kena nih, sistem ininya kena, dia akan hancur. Nah jadi makanya kita coba bongkar. Akhirnya inilah bosing di dalam kruk asnya. Ini kalau kalian bisa lihat ya, kalau kalian bisa lihat nyata nih peyang, selisihnya tadi sekitar 1,5 mili antara ini dengan ini, karena akan dimasukin ke dalam sini. Jadi ininya sedikit melebar, jadi memang harus dibikin ulang, kita bubut lagi agar sama. Nanti modul itu akan dimasukin ke dalam ini nih, kalau kalian lihat modulnya seperti itu ya kan. Nah mudah-mudahan apa ya, setelah bubutan selesai kita bikin baru, kita pasang modul, kita coba kita tes lagi, memang udah oke, modul kita masukin nyala, baru bisa tuh kita coba untuk test ride. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya kenapa belum selesai gitu, mana video keduanya, ya jangankan kalian, gua juga dan tim di PK Station sendiri juga menunggu ini jadi dan ini cepat keluar dan bisa diambil sama customernya, dan kita bisa bikin video keduanya juga akan keluar. Tapi apa boleh buat kan. Nah saran gue adalah ketika teman-teman bermain dengan motor klasik, benar-benar klasik, diharapkan bahwa bukan hanya sekedar suka tapi menjiwai itu, dan juga kantong lo kayaknya harus tebal dengan lo bermain dengan klasik gitu. Karena kenapa? Ya spare part udah susah, untuk nyari orian ya susah, mahal pula. Nah itulah resikonya ketika lo bermain dengan barang-barang klasik atau yang ya barang-barang vintage. Tapi ya itulah namanya hobi, keseruannya di situ, lo hunting segala macam. Nah itulah penjelasan gue dari pertanyaan teman-teman, pertanyaan dari diri gue sendiri, pertanyaan dari Biker Station, bahkan yang punya motor pun si Ciko, bahwa kapan motor gue selesai. Itulah faktor-faktornya. Semoga setelah tadi gue bilang bubutan itu selesai, kita bisa coba untuk nyala dan semua insya Allah mudah-mudahan aman dan kita bisa test ride. Ya doain aja teman-teman, semoga berjalan dengan lancar ya. Nah itulah problem dari motor Surinala atau motor si Ciko. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, mengedukasi juga, dan juga bisa membahagiakan teman-teman lain. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui atau menceramahi, tapi inilah yang gua bisa infokan mengenai apa yang terjadi di kekurangan dari motor ini ya. So jangan lupa saksikan terus di YouTube channel gue, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Faktor-faktor X. Ya sudah, nanti kita tunggu aja berita selanjutnya.